Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Bagi Anda yang sedang terbaring sakit, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan menggantinya dengan kesembuhan. Bagi Anda yang sedang tertimpa musibah, terhimpit penderitaan, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah Anda, menggantinya dengan kebahagiaan. Semoga Allah melapangkan kesempitan-kesempitan Anda dan memberikan kepada Anda keringanan-keringanan dalam memikul beban berat kehidupan. Iringilah dengan senyum dan kekuatan iman. Maka mudah-mudahan dengan senyum dan kekuatan iman, segala problem yang menekan di dalam dada kita perlahan tapi pasti akan tersirnakan. Bagaimanakah caranya membuat bebannya menghimpit di dalam dada tersirnakan? Tentu ada satu cara yang sangat efektif dalam kehidupan orang-orang beriman. Di samping senyum syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita perlu memiliki keterampilan-keterampilan. Wabil khusus kepada Anda pria-pria beriman. Anda ingin menjadi pria idaman? Sebagai seorang beriman, tidak cukup berhenti dengan mengatakan tu'minu billah, aku telah beriman kepada Allah. Tetapi Anda harus mengaktualisasikan nilai-nilai keimanan itu. Anda harus membuktikan dalam amal-amal soleh yang lebih profesional. Bukan sekedar dalam tataran ubudiyah, tetapi juga dalam tataran-tataran duniawiyah yang lainnya. Oleh karena itu, dalam program Asmara kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang sifat atau karakter dasar seorang pria hafidhul amin. Apa itu hafidhul amin? Hafidhul amin dari kata al-hafidh, yang artinya adalah menjaga. Al-amin artinya adalah dapat dipercaya. Berkumpulnya dua sifat pada diri seorang pria. Ia menjadi sosok yang mampu menjaga segala sesuatu yang berada pada sekelilingnya. Dalam tataran dunia, dia menjadi orang yang punya profesionalitas yang baik. Dia menjadi orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk mengelola sesuatu hal. Wabil khusus terkait dengan dinamika keduniawian. Sehingga ia akan mampu mengelola dunia dengan manajerial yang jelas, dengan transparansi yang bisa dibaca oleh pihak lain, bahkan bisa dipertanggungjawabkan. Maka bukan hanya al-hafidh, tetapi ia harus al-amin, bisa dipercaya. Di samping ia terampil, di samping ia profesional, dia juga menjadi orang yang terampil. Antara profesionalitas dan keterampilan berpadu menjadi satu. Ia menjadi orang yang pandai menjaga karena profesional, dia menjadi orang yang bisa dipercaya karena ia memiliki keterampilan. Seorang pemuda yang baik, seorang pemuda idaman harus memiliki karakter yang satu ini. Sehingga dengan karakter hafidhul amik, ia menjadi pemuda yang mampu menggugurkan di antaranya status pengangguran. Karena sesungguhnya bagi seorang mukmin tidak ada istilah pengangguran. Bagi seorang mukmin yang ada adalah al-amal, senantiasa beramal. Baik amal ibadah, amal-amal yang sifatnya ubudiyah,
maupun amal-amal dalam bentuk ta'amali, amal-amal yang lain, yakni amal-amal pekerjaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan bekerjalah kamu sehingga Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaan-pekerjaanmu. Seorang pemuda yang hafidhul amin, yang pandai menjaga dan bisa dipercaya, adalah seorang pemuda yang mampu mengaktualisasikan kemampuan dirinya. Sehingga keberadaannya bukan sekedar dinilai dari fisiknya semata-mata, tetapi lebih kepada bobot keahliannya, bobot keterampilannya. Dan kita tahu, semakin berbobot keterampilan seseorang, maka secara duniawi pun semakin mahal harganya. Semakin profesional dan semakin terampil seseorang, maka bisa jadi ia memiliki harga yang unlimited. Saya punya seorang klien yang dia bekerja pada seorang profesional muda. Diceritakan oleh klien saya ini, seorang profesional muda tadi adalah seorang profesional muda yang anggap saja lulusan luar negeri. Bukan sekedar lulusan luar negeri dengan nama dan gelarnya yang mentereng tentang keluar negeriannya, tetapi justru lebih kepada bobot pemikirannya. Klien ini kemudian bercerita, bos saya itu sebenarnya kalau dari sisi keterampilan kecil, dia juga bukan orang yang terampil amat. Tetapi kalau dilihat dari gelar keilmiahan yang ada di pundaknya, memang otak beliau itu adalah otak yang sangat jenius. Bos saya ini di perusahaannya bisa dibilang mengoperasikan komputer itu hanya bisa nyolokin stop kontaknya saja sama tombol on off-nya saja. Selebihnya dia nggak begitu menguasai. Tetapi gaji dia 1 bulan bisa mencapai 200 juta rupiah. Bahkan belakangan ini sedang naik menjadi 300 juta rupiah. Ternyata kalau sedang ngobrol dengan saya, kata sang klien, bos saya ini mengatakan, saya bekerja kadang padahal nggak pakai fisik tapi rada lelah. Emang kenapa bos? Karena saya di kantor berpikir keras. Dan perusahaan itu maju pesat, itu karena buah pemikiran saya. Saya menyusun strategi. Kemudian setelah strategi, dengan program-programnya sudah saya bikin sedemikian rupa, saya berikan kepada staf-staf saya. Dan staf saya itulah nanti yang akan mengerjakannya. Kata klien saya ini, kemudian mengatakan, itu yang saya bingung dengan bos saya. Ternyata dengan kemampuannya, dengan keterampilannya, bekerjanya yang cepat dan tepat waktu, membuat bos saya ini dihargai dengan harga yang sangat tinggi. Nah, sebagai pemuda idaman yang akan memiliki karakter hafidhul amin, menjaga karena dia profesional, bisa dipercaya karena dia terampil, pasti akan banyak hal yang menghampiri dirinya berupa keberkahan. Seperti apakah keberkahan itu? Akan saya lanjutkan selepas yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Anda masih bersama dengan Asmara di Zakat TV bersama dengan saya, Amanah, Sakinah, Mawadah, Rahmah. Dan tema yang sedang kita perbincangkan adalah sifat dasar atau karakter
seorang pria hafidhul amin, yakni seorang pria yang pandai menjaga, profesional, dan amin, terampil. Artinya, ketika dua sifat ini ada, maka akan membuat Anda kaum pria menjadi orang yang didatangi dengan keberkahan. Tapi ingat, keberkahan yang akan hadir kepada Anda, kepada kita sebagai pria dengan hafidhul amin, bisa jadi melalui sebuah proses yang tidak semudah membalik telapak tangan. Anda bisa jadi harus terjatuh terlebih dahulu. Nyawa Anda bisa jadi harus terancam terlebih dahulu. Masa depan Anda, bahkan Anda akan rasakan gelap gulita terlebih dahulu. Seperti yang dirasakan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kita pasti ingat semua. Setiap kita bahkan pasti pernah mendengar kisah kehidupannya. Pada salah satu fragmen kehidupan beliau yang kelak di kemudian hari akhirnya mengantarkan beliau menjadi orang yang ingat. Bukan persoalan atau tujuannya adalah meraih keberkahan yang berlimpah dengan dikerumuni oleh keberkahan itu. Tetapi kita lihat apa yang terjadi pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Yakni beliau muncul menjadi seorang pemuda yang hafidhul amin, seorang pemuda yang pandai menjaga dan bisa dipercaya, seorang pemuda yang profesional dan juga terampil. Kita tahu Nabi Yusuf lahir dalam lingkungan keluarga yang berkecukupan, orang tua yang sangat menyayanginya. Namun satu hal yang terjadi adalah kakak-kakaknya merasa cemburu dan iri kepadanya. Hingga musibah itu pun datang terlalu dini untuk seorang Yusuf yang baru tumbuh dan berkembang pada dunia kanak-kanak. Yusuf dijeburkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Yusuf begitu ketakutan ketika berada di dalam sumur. Tatkala timba seorang kafilah masuk ke dalamnya, Yusuf pun segera masuk ke dalam ember. Ternyata sejenak berada di permukaan sumur bukanlah awal dari kebahagiaan yang Yusuf harapkan. Justru Yusuf dibawa ke pasar, kemudian dijual menjadi seorang budak belian. Ketika Yusuf menjadi budak belian, Yusuf akhirnya dibeli oleh keluarga penguasa. Tumbuh berkembang menjadi seorang pemuda yang rupawan, kulitnya yang cerah, begitu bersih, pandangan matanya yang begitu tajam, bulu matanya yang lentik, dengan alisnya yang begitu lebat, membuat penghuni rumah dari perempuan itu pun tergila-gila kepada Yusuf. Akibat dari peristiwa itu, Yusuf pun harus dijebloskan ke dalam penjara. Bukan hal yang mudah. Barangkali secara fisik dan mental, seseorang masuk ke dalam penjara bisa diatasi persoalan psikologinya. Tetapi tentang tuduhan buruk yang diberikan kepadanya, ini yang agak sulit untuk dihapuskan. Bahkan tinta sejarah pun takkan pernah mampu melakukannya. Terbukti kisah bagaimana Yusuf yang dituduh bermaksud menzinahi wanita di keluarga yang terhormat itu masih tetap kita bicarakan. Bahkan mungkin sampai akhir zaman nanti, penyebab Yusuf dijebloskan ke dalam penjara adalah sebuah tuduhan atau fitnah bahwa Yusuf hendak memperkosa seorang wanita. Ini sangat menjadi bumerang dan sangat memalukan. Tercoreng kehormatan dan harga diri seseorang. Tetapi wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah pun membuat makar. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar dan tipu daya. Allah memberikan janjinya dalam salah satu firman-Nya yang berbunyi, Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan bersama kesulitan ada kemudahan. Inilah yang dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam penjara ternyata membuat Yusuf semakin tumbuh dewasa. Di dalam penjara
justru membuat Yusuf mampu mencerna dan membaca setiap dinamika-dinamika pada setiap kondisi yang terjadi pada sekelilingnya. Yusuf menjadi orang yang memiliki kekuatan mata batin untuk membaca makna di balik peristiwa. Hingga suatu masa Yusuf dipanggil oleh sang penguasa. Ditanyakan kepadanya tentang kemampuannya untuk memberikan prediksi-prediksi masa depan. Mengingat pada saat itu sang raja bermimpi di dalam tidurnya tentang adanya 7 ekor lembu kurus menerkam 7 ekor lembu gemuk. Ternyata Yusuf memberikan gambaran-gambaran prediksi yang sekaligus menjadi advice yang harus dilakukan oleh sang raja. Dan ternyata benar. Yusuf memberikan prediksi akan terjadi 7 tahun masa di mana gandum-gandum itu akan tumbuh berkembang dan panen berlimpah. Dan akan terjadi 7 tahun berikutnya masa di mana paceklik begitu panjang sehingga gandum-gandum nyaris habis dikonsumsi. Raja kemudian menerima prediksi problematika masa depan dari Yusuf ini menjadi advice yang juga langsung dijalankan. Dan ternyata benar, apa yang sudah Yusuf prediksikan pun kemudian menjadi terjadi. Akibat dari itu, Raja memanggil Yusuf. Dan Raja berkata, "Mulai hari ini wahai anak muda, aku ingin merapatkan kedudukanmu di sisiku untuk bersama-sama dengan aku menjalankan roda pemerintahan ini. Maka aku menunjukmu menjadi penguasa pada satu posisi tertentu." Ternyata Yusuf alaihissalam dia mengatakan, mempresentasikan dirinya kepada sang raja dengan satu kalimat yang sangat baik. Dan kalimat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya, yakni di dalam surah Yusuf ayat 55. Yusuf berkata, "Qala ja'alni ala khazainil ardh." Jadikanlah aku sebagai bendahara kerajaan. Inni hafidhun alim. Sungguh aku ini pandai menjaga dan aku ini bisa dipercaya. Dalam kalimat ini diartikan khazain sebagai bendahara kerajaan. Artinya Yusuf adalah orang yang memang betul-betul menguasai ilmu teknik bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Yusuf artinya adalah orang yang mampu mengkalkulasi secara matematis tentang benda-benda yang bisa dimanfaatkan untuk satu periode tertentu, dan itu bisa dibilang pada hitungan yang sangat detail. Bagaimanakah hitungan detail dan penjagaan Yusuf terhadap amanahnya ini? Masih akan saya lanjutkan selepas pesan yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Terima kasih Anda masih bersama dengan Asmara di Zakat TV. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang yang hafidhul amin, pandai menjaga dan bisa dipercaya. Ia adalah orang yang profesional dan juga terampil. Secara detail, beliau mampu melakukan kalkulasi terhadap hal-hal bendawi, bahkan sampai pada butir-butir yang terkecil. Kalau dalam kisah tentang gandum ini bahkan dihitung sampai pada tangkai dan butiran terkecil. Dengan itulah maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul merubah kondisi Yusuf alaihissalam
Dari semula seseorang yang hidupnya jatuh bangun antara derita dan bahagia. Bahkan bisa dibilang kalau diprosentasekan lebih panjang prosentase penderitaannya dibanding kebahagiaannya. Bahkan sampai pada puncak tertentu kejatuhan harga dirinya, kejatuhan kehormatannya jatuh pada titik nadir, bahkan bisa dibilang minus secara hitung-hitungan angka. Yusuf nyaris tak punya masa depan. Tapi karena jiwa keimanannya yang terus berkembang, jiwa keimanannya yang terus menjadi penyemangat sehingga beliau bangkit, mampu membaca makna di balik peristiwa, membuat Yusuf memiliki ketajaman membaca setiap dinamika-dinamika yang ada di sekelilingnya, menghantarkan Yusuf menjadi orang yang betul-betul memiliki pengetahuan yang luas, bahkan bisa dibilang pengetahuan yang mampu menembus dimensi waktu untuk orang pada masanya. Dan dengan posisinya kali ini sebagai bendahara kerajaan, membuat kehormatan Yusuf begitu cemerlang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan itu adalah karunia yang baik. Namun demikian, kalau kita cek di dalam Al-Quran surah Yusuf, masih di ayat berikutnya, yakni pada ayat 57, ternyata Allah memberikan kebahagiaan, kemuliaan, kehormatan kepada Yusuf, bukan berhenti pada kebahagiaan duniawi saja, tetapi yang menjadi orientasi Yusuf alaihissalam adalah kebaikan-kebaikan akhirat. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan ujroh, upah yang baik kami berikan kepada mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat ketika Yusuf dirayu oleh wanita dari keluarga penguasa itu, Yusuf mengatakan, ini akhafallahu rabbal alamin. Sungguh aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Hafidhul Amin seperti yang sudah saya katakan di depan, ia tidak akan bisa kita miliki dengan given. Tetapi ia adalah sebuah proses. Dan bagi Anda yang merasa sudah berumur karena merasa kandung sudah berkeluarga, justru inilah momentum terbaik bagi saya, bagi Anda dan kita semua untuk betul-betul bisa mengaktualisasikan makna dari kata Hafidhul Amin. Bukan maaf, setelah berkeluarga sekian lama justru idealisme Hafidhul Amin menjadi rontok. Hafidhul Amin justru menjadi menguap. Yang terjadi justru rumah tangga limbung, hilang masa depan. Yusuf telah memberikan pembelajaran yang baik bagi kita, yakni orientasi kehidupan seseorang, orientasi dari amal-amal keterampilan seseorang adalah al-akhirah, yakni kehidupan akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya sebagai ujroh, sebagai upah. Kenapa? Karena akhiratlah nanti tempat peristirahatan terakhir. Bagi Anda yang masih lajang, tentu saja Hafidhul Amin, pandai menjaga dan bisa dipercaya, bukanlah sekedar alat untuk bisa menggamit, meraih, mendapatkan seorang wanita untuk menjadi pendamping dalam kehidupannya. Melainkan Hafidhul Amin justru harus diaktualisasikan setelah kehidupan berumah tangga ini muncul. Oleh karena itu, ketika Hafidhul Amin sudah bisa diraih pada masa masih remaja, pada masa masih jomblo, Hafidhul Amin harus pula mampu diwujudkan pada masa telah menjadi seorang bapak, bahkan harus pada saat ia menjadi seorang kakek. Seorang kakek yang ia bisa menjaga hartanya, menjaga keluarganya, merangkul istri dan anak-anaknya, mengumpulkan anak dan cucu-cucunya dalam bahtera kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah rahmah. Istrinya merasa nyaman berada di sisinya. Anak cucunya merasa nyaman berada dalam naungannya. Kenapa? Karena di usia tua
ia menjadi orang yang tinggal memetik buah karyanya. Dengan kata lain, meskipun usia telah menjadi tua kelak di belakang hari nanti, telah menjadi kakek-kakek, telah menjadi aki-aki, yang bisa jadi gerak fisik sudah tidak bisa sejauh dan secepat di masa lalu, tetapi hafizul amin, ia memiliki tabungan masa depan. Di hari tuanya, ia tetap mampu menjaga kesehatannya. Di hari tuanya, ia bisa banyak memberikan hikmah-hikmah kebaikan kepada anak-anak dan cucunya. Di hari tuanya, justru secara ekonomi, dia bisa tetap menjaga stabilitas keuangannya. Di hari tuanya, bahkan secara ekonomi, bisa mengajak keluarganya pelesiran, yang kalau dalam bahasa Islamnya adalah rihlah. Bisa mengajak seluruh anggota keluarganya untuk tafakur kauniyah, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini bukan hal yang tercela. Bagi hafizul amin, orang yang pandai memanage kehidupannya, memanage keterampilannya, memanage keuangannya, sehingga di masa depannya ia bisa tetap sejahtera, tentu ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah keberkahan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika seorang pria dia telah tumbuh menjadi manusia purna dewasa, dalam bahasa santunnya seperti itu, dia tetap menjadi hafizul amin, dalam arti ia tetap menjadi orang yang bisa produktif. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memanggilnya dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke pangkuan Tuhanmu dalam keadaan engkau ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bergabunglah dengan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini tentu menjadi idaman bagi setiap kita para insan. Bagi para remaja, orientasi kehidupan masa depannya tentu bukan sekedar bagaimana ia bisa mendapatkan seorang wanita. Setelah mendapatkan seorang wanita, kemudian melahirkan anak-anaknya. Kemudian setelah itu mati. Tidak demikian. Yusuf alaihissalam, kalau dalam kisah yang lain disebutkan, kelak di kemudian hari, begitu ia menjadi pejabat, kemudian turun ke tengah masyarakat, akhirnya Allah pertemukan dengan Zulaikha, yang akhirnya juga menjadi sang istri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.